are the dirtiest and most disgraceful team I've ever seen. They just broke the leg of our most important player on purpose. Timnas Indonesia mendadak jadi buah bibir di Piala Dunia. Sementara itu, aksi kontroversial Qatar menuai kritik tajam di turnamen akbar tersebut. Siapa sangka di tengah panasnya persaingan Piala Dunia, justru nama Indonesia ikut menjadi bahan pembicaraan dunia. Bukan karena sudah tampil di ajang itu, melainkan lantaran banyak orang mulai membandingkan gaya permainan Garuda dengan beberapa tipe kesebelasan yang dianggap penuh drama. Aksi guling-guling di rumput hingga tudingan sengaja mengulur waktu kini menjadi sorotan di panggung Piala Dunia. Sejumlah tim dari kawasan Timur Tengah panen kritik dari para pengamat serta supporter karena dinilai terlalu sering melakukan aksi menjatuhkan diri, membuang waktu, dan memanfaatkan celah regulasi demi mengamankan hasil. Fenomena ini memicu perdebatan di antara penggemar sepak bola global. Menariknya, di tengah perbincangan itu, nama Indonesia justru ikut disebut-sebut. Banyak yang berpendapat inilah alasan kenapa timnas Indonesia selama ini begitu sulit menghadapi tim-tim dari kawasan tersebut. Benarkah taktik seperti itu menjadi senjata utama mereka? Dan mengapa isu ini justru menyeret nama Indonesia ke panggung Piala Dunia? Simak pembahasannya sampai selesai. Piala Dunia selalu menjadi panggung terbesar bagi para pemain untuk unjuk gigi kualitas terbaik mereka. Namun di balik aksi-aksi memukau dan gol-gol indah, tak jarang muncul perdebatan mengenai cara sebuah tim memainkan pertandingan. Dalam beberapa laga edisi ini, sejumlah tim dari kawasan Timur Tengah menjadi pusat perhatian publik sepak bola karena dianggap terlalu sering melakukan aksi, menjatuhkan diri, mengulur waktu, dan memanfaatkan celah aturan demi mengunci kemenangan. Fenomena ini memicu silang pendapat di kalangan penggemar sepak bola internasional. Menariknya di tengah diskusi tersebut, nama Indonesia justru ikut dibawa-bawa. Tak sedikit analis dan wartawan yang kemudian mengaitkan fenomena ini dengan perjuangan timnas Indonesia di level Asia. Seorang jurnalis bahkan melontarkan komentar yang cukup menyita perhatian. Pantas saja tim seperti Indonesia sangat susah menghadapi negara-negara Timur Tengah. Cara bermain mereka seperti ini, ucapnya saat mengulas salah satu pertandingan di Piala Dunia. Pernyataan tersebut pun memancing diskusi yang lebih luas. Banyak pihak menilai Indonesia selama ini harus menghadapi lawan-lawan yang tidak hanya tangguh secara kualitas, tetapi juga lihai, memainkan tempo pertandingan lewat aksi mengulur waktu, jatuh dengan mudah hingga memancing emosi demi memutus ritme permainan. Sorotan kemudian tertuju kepada format babak keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia beberapa waktu lalu di kawasan Teluk. Sejumlah pihak mempertanyakan keputusan tersebut karena dinilai memberikan keuntungan bagi tuan rumah dan tim-tim yang sudah terbiasa bermain di lingkungan itu. Sebagai pembanding, pada beberapa zona lain seperti Eropa maupun Amerika, pertandingan penentuan umumnya digelar di tempat netral untuk menjaga asas keadilan bagi seluruh peserta. Sementara di Asia, keputusan menggelar babak krusial di wilayah salah satu peserta memunculkan perdebatan dan dianggap berpotensi merugikan tim seperti Indonesia yang harus bermain di bawah tekanan supporter lawan dan kondisi yang tidak menguntungkan. Contoh terbaru yang ramai dibicarakan terjadi pada laga Qatar menghadapi Kanada di fase grup Piala Dunia 2021. Pertandingan yang berakhir dengan kemenangan telak Kanada 1-0 itu justru lebih banyak diingat karena beragam insiden panas yang mewarnai jalannya laga. Sejak menit-menit awal, intensitas laga sudah terasa begitu tinggi. Pertandingan berlangsung keras dan beberapa pelanggaran memicu reaksi dari para pemain di lapangan. Situasi semakin memanas ketika Qatar harus kehilangan 2 pemain akibat kartu merah, membuat mereka mengakhiri pertandingan hanya dengan 9 orang. Namun insiden yang paling menyita perhatian terjadi pada babak kedua. Coba perhatikan rekaman berikut. That's a late challenge, surely on that's going to be a free kick and the yellow card as well. This looks serious, player is waving the medical team. Sebuah tackle keras terhadap gelandang Kanada, Ismail Kone mengakibatkan cedera serius pada kakinya, hingga harus mendapat penanganan medis dan menjalani operasi. Momen tersebut membuat suasana stadion mendadak hening, dan para pemain dari kedua kubu tampak terpukul melihat kondisi sang pemain. Ketegangan tidak berhenti sampai di situ. Setelah peluit panjang dibunyikan, emosi para pemain dari kedua tim memuncak hingga terjadi adu mulut dan keributan di atas lapangan. Insiden tersebut semakin menambah sorotan terhadap pertandingan yang sejatinya menjadi malam bersejarah bagi Kanada karena meraih kemenangan perdana mereka di Piala Dunia.
Rangkaian kejadian tersebut kemudian memicu diskusi luas di kalangan pengamat dan pecinta sepak bola. Sebagian pihak berpendapat pertandingan itu menjadi gambaran betapa sulitnya menghadapi lawan yang bermain dengan tensi tinggi dan emosi yang mudah tersulut. Di media sosial, banyak pula yang mengaitkan kejadian ini dengan pengalaman beberapa negara Asia, termasuk Indonesia yang selama ini kerap menghadapi tim-tim dari kawasan Teluk dalam laga-laga krusial. Terlepas dari berbagai sudut pandang tersebut, satu hal yang pasti, pertandingan Qatar kontra Kanada bukan hanya menyajikan skor mencolok 1-0, tetapi juga meninggalkan catatan panjang tentang kerasnya persaingan di panggung sepak bola dunia dan pentingnya menjaga sportivitas sepanjang pertandingan. Bagi banyak pengamat, rangkaian insiden dalam pertandingan tersebut menjadi sorotan dunia dan memunculkan kritik terhadap perilaku di atas rumput hijau yang dinilai tidak mencerminkan nilai-nilai sportivitas. Jika dalam kompetisi di kawasan Asia gaya bermain seperti ini masih sering menjadi bahan perdebatan, maka di panggung Piala Dunia, sorotan datang dari media dan publik internasional yang menyaksikan laga dari berbagai belahan dunia. Di level tertinggi sepak bola, setiap aksi mendapat perhatian besar ketika terjadi pelanggaran kasar, keributan antar pemain, maupun tindakan yang dianggap berlebihan. Penilaian publik internasional pun tidak bisa dihindari. Karena itu, pertandingan Qatar melawan Kanada menjadi salah satu contoh bagaimana sebuah laga dapat mengubah pandangan banyak orang terhadap cara bermain sebuah tim. Peristiwa tersebut juga kembali memunculkan diskusi mengenai tantangan yang selama ini dihadapi negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia saat berhadapan dengan beberapa tim dari kawasan Teluk. Tidak sedikit yang berpendapat bahwa faktor non-teknis seperti permainan keras, pengelolaan tempo pertandingan hingga tekanan psikologis seringkali menjadi bagian dari duel yang harus dihadapi selain kualitas permainan itu sendiri. Fenomena yang terjadi di Piala Dunia ini pun mulai menarik atensi berbagai media internasional. Sejumlah pertandingan yang melibatkan wakil-wakil Asia khususnya dari kawasan Timur Tengah menjadi bahan bahasan karena diwarnai tensi tinggi, pelanggaran berat, hingga aksi-aksi yang dinilai sebagian analis sebagai upaya membuang waktu. Sorotan tersebut bukan hanya datang dari para wartawan, tetapi juga dari para penggemar sepak bola di berbagai kanal media sosial. Banyak yang bertanya-tanya apakah pendekatan seperti itu masih manjur ketika berhadapan dengan tim-tim papan atas dunia yang memiliki kualitas individu dan mental bertanding yang lebih matang. Piala Dunia merupakan panggung terbesar sepak bola. Setiap tindakan pemain sekecil apapun akan menjadi perhatian jutaan pasang mata. Karena itu ketika terjadi insiden-insiden yang dianggap mengurangi nilai sportivitas, kritik pun datang dari berbagai penjuru dunia. Di sisi lain, kondisi ini juga memunculkan diskusi menarik mengenai perjalanan timnas Indonesia di level Asia. Banyak pendukung Garuda beranggapan bahwa selama ini Indonesia kerap menghadapi lawan-lawan yang tidak hanya mengandalkan keahlian teknis, tetapi juga permainan fisik, pengelolaan tempo pertandingan, dan tekanan mental untuk mengganggu konsentrasi lawan. Tak heran jika muncul komentar dari sejumlah analis yang menyebut bahwa apa yang kini disaksikan publik dunia di Piala Dunia merupakan sesuatu yang sudah lama dirasakan oleh beberapa negara Asia saat menghadapi tim-tim tertentu dari kawasan Teluk. Kini ketika sorotan dunia tertuju pada pertandingan-pertandingan tersebut, banyak pihak berharap sepak bola Asia mampu terus berkembang dengan menjunjung tinggi fair play dan sportivitas. Sebab pada akhirnya kualitas permainan, kerjasama tim, dan mental juara akan selalu menjadi identitas yang paling dihargai di panggung sepak bola dunia. Terlepas dari segala kontroversi yang terjadi di Piala Dunia, satu hal yang menjadi pelajaran berharga adalah bahwa sepak bola modern semakin menuntut kualitas, mentalitas, dan sportivitas. Di level tertinggi, kemenangan tidak hanya ditentukan oleh strategi, tetapi juga oleh kemampuan sebuah tim mempertahankan performa terbaiknya selama 30 menit. Bagi timnas Indonesia, fenomena ini bisa menjadi motivasi untuk terus berkembang. Dengan filosofi permainan yang lebih tajam, kolektivitas yang semakin solid, serta dukungan luar biasa dari masyarakat. Bukan tidak mungkin Garuda akan menjadi salah satu kekuatan baru yang disegani di Asia bahkan dunia. Kini harapan besar tertuju pada perjuangan Indonesia di babak berikutnya. Mampukah skuad Garuda membuktikan bahwa sepak bola indah dan penuh semangat juang masih bisa menjadi jalan menuju prestasi, ataukah tantangan berat di kawasan Asia kembali menjadi batu sandungan? Menarik untuk kita nantikan bersama. Jika kalian punya pendapat mengenai fenomena yang terjadi di Piala Dunia kali ini,
Dan bagaimana peluang timnas Indonesia menghadapi tim-tim kuat Asia di masa depan? Tuliskan opini kalian di kolom komentar. Jangan lupa tinggalkan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kabar terbaru seputar timnas Indonesia dan sepak bola dunia. Sampai jumpa di video berikutnya. Ya.